N'Golo Kante kini adalah pemain Chelsea dengan bayaran paling tinggi. Sebulan dia bisa mengantongi 20,4 miliar rupiah, seperti dikutip dari situs libero.com. Namun hidupnya sungguh sangat sederhana. Lihat saja mobilnya, dia hanya mengendarai Mini Chopper S yang harga barunya cuma 20.000 pounds. Itu pun dia beli bekas, dan dia sudah beli sejak bermain di Leicester City. Dia juga dikenal sebagai muslim yang taat. Beberapa waktu lalu, dia beribadah haji ke Tanah Suci. N'Golo Kante membela timnas Prancis yang saat ini bermain di Liga Premier Inggris untuk Chelsea FC. Dia dikenal karena tackle-nya yang bersih, stamina dan kemampuan larinya menempuh jarak jauh serta kehebatannya untuk memenangkan duel bola. Di video kali ini kita akan membahas tentang sosok N'Golo Kante. Kante lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Paris, Prancis dari orang tua yang berasal dari Mali yang berimigrasi ke Prancis untuk mencari kehidupan lebih baik. Dia kehilangan ayahnya ketika baru berusia 11 tahun. Ibunya bertanggung jawab penuh atas Kante dan 3 saudara kandungnya. Karena keterbatasan ekonomi, sejak kecil, Kante sudah terbiasa bekerja keras. Ia dan keluarganya tinggal di kawasan kota berpenduduk padat bernama Rueil Malmaison yang sangat dekat dengan Paris. Kante melakoni pekerjaan sebagai pemulung dengan berjalan berkilo-kilometer mengambil sampah serta mengumpulkannya. Ia membantu ibunya yang bekerja sebagai cleaning service dengan gaji yang minim. Sadar sepenuhnya kalau memulung tidak bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan, Kante berpikir untuk mengubah nasibnya. Ketika Piala Dunia 1998 digelar di Prancis, memberi Kante inspirasi untuk menjadi pemain sepak bola. Saat mengumpulkan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh turis dan penggemar sepak bola di stadion, Prancis memenangkan Piala Dunia yang pertama untuk negara itu selama perayaan. Kante melihat peluang lepas dari kemiskinan lewat sepak bola. Ia terinspirasi timnas nasional Prancis dengan beberapa migran seperti dirinya bisa mencapai prestasi luar biasa. Sehingga ia bertekad dan bercita-cita untuk menjadi pemain sepak bola seperti beberapa pahlawan migran Afrika di tim nasional Prancis. Kante mulai mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan cita-citanya. Dia memulai karir sepak bolanya di JS Suresnes pada usia 8 tahun. Mentalitas kerja keras dan kerendahan hatinya terbukti sejak hari pertama berlatih. Usianya 3 tahun lebih muda dari usia pemain lain di akademinya, dan ia adalah anak terkecil. Namun, timnya bergantung padanya untuk membantu mereka memenangkan trofi. Pada tahun 2010, Kante telah pindah ke Cagar Boulogne. Kerja kerasnya telah memberi kesan semua orang hingga presiden klub menggunakan pengaruhnya untuk membawanya ke Boulogne. Ia melakukan debut di menit ke-80 dengan kekalahan 1-2 dari Monaco di pertandingan terakhir pada musim 2012 dan timnya terdegradasi ke divisi 3 Prancis. Kante mencetak gol pertamanya di Championnat Nasional pada 10 Agustus. Satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 melawan Luzena. Kante memainkan hampir setiap pertandingan musim itu, hanya absen 1 pertandingan dan mencetak 2 gol lagi. Pada tahun 2013, Kante pindah ke Caen yang bermain divisi kedua Prancis. Ia memainkan setiap pertandingan musim itu, membantu tim ke posisi ketiga dan promosi ke papan atas Liga Prancis. Kante bergabung dengan Leicester City pada tanggal 3 Agustus 2015. Ia dibina oleh Steve Walsh yang juga memfasilitasi transfer Jamie Vardy dan Riyad Mahrez. Leicester membayar 5,6 juta pounds kepada Caen untuk transfer Kante dan ia melakukan debut di Liga Premier Inggris pada menit ke-82 dalam kemenangan 4-2 atas Sunderland. Pada 7 November, Kante mencetak gol pertamanya untuk Leicester City pada kemenangan 2-1 atas Watford. Performa Kante di lini tengah sangat bagus hingga mendapat pujian sepanjang musim. Ia berperan penting bagi Leicester memenangkan gelar liga pertama mereka. Dia membuat 173 tackle dan 157 intercept, yang tertinggi dibandingkan pemain manapun di Liga Premier. Ini membuatnya mendapatkan tempat yang layak di tim terbaik tahun itu. Lalu Kante pindah ke Chelsea pada musim berikutnya dengan transfer harga 32 juta pounds.
Ia diikat kontrak 5 tahun dan mendapatkan kaos nomor 7 yang telah dikosongkan oleh Ramirez. Kante melakukan debut untuk Chelsea dengan kemenangan melawan West Ham, dan meskipun menerima kartu kuning hanya dalam 3 menit, dia masih bisa membawa timnya memenangkan pertandingan. Kante mempertahankan penampilan gemilangnya sepanjang musim dan membantu Chelsea memenangkan gelar Liga Premier dan menjadi pemain pertama sejak tahun 1993 yang memenangkan Liga Premier berturut-turut dengan 2 klub yang berbeda. Kante masuk dalam tim terbaik musim kedua berturut-turut. Musim berikutnya, bersama Chelsea, Kante berhasil mengantarkan tim merebut Piala FA. Kante bermain di setiap pertandingan di Piala Dunia 2018 sampai ke final bersama Prancis. Pada final, mereka mengalahkan Kroasia 4-1 untuk meraih trofi. Penampilannya sepanjang musim membuatnya mendapatkan nominasi Ballon d'Or. Musim ketiga bersama Chelsea membuatnya mengangkat trofi Liga Eropa saat Chelsea mengalahkan Arsenal 4-1 di final. Inter Milan sebetulnya mendapatkan lampu hijau perihal keinginan mereka merekrut Kante dari Chelsea. Hanya saja gaji yang diinginkan Kante jadi kendala tersendiri bagi manajemen Nerazzurri. Menurut Sport Mediaset, Kante menyadari karirnya di Stamford Bridge sebentar lagi akan berakhir, meski kontraknya di klub London itu masih tersisa hingga musim panas 2023 mendatang. Oleh karena itu, Kante cukup tertarik untuk melanjutkan karir di Inter. Apalagi, klub raksasa Serie A Italia ini dilatih orang yang tidak asing dalam karirnya. Conte menginginkan kembali keberadaan Kante di skuad Inter, tapi tuntutan gaji bisa menimbulkan pro di balik layar Giuseppe Meazza. Menurut laporan yang berkembang, Kante memperoleh pendapatan hingga 150.000 euro per pekan di Chelsea dengan kontraknya masih akan bergulir hingga 3 tahun ke depan. Sport Mediaset mengklaim Conte bakal kesulitan meyakinkan manajemen Inter untuk mendatangkan pemain juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis itu di bursa transfer berikutnya. Conte disebut-sebut telah menempatkan Kante sebagai target prioritas ketika jendela jual beli pemain dibuka. Namun, tampaknya petinggi Inter akan berpikir 2 kali membayarkan gaji Kante yang sedemikian besar. Seperti diketahui, Kante jadi pemain kunci Antonio Conte dalam keberhasilan ex-manajer Juventus dan timnas Italia itu meraih titel Liga Premier Inggris di musim perdana dan membesut The Blues. Bersama Chelsea, Kante sukses membuktikan diri sebagai gelandang kelas dunia. Tak mengejutkan jika dirinya jadi salah satu pemain dengan gaji terbesar di Premier League. Meski begitu, Kante dikenal rendah hati dan hidup dengan kesederhanaan. Mengutip dari The Sun, saat ini total kekayaan Kante mencapai 25 juta pound atau setara dengan 454 miliar rupiah. Gelandang Kante juga jadi pemain di bawah 30 tahun terkaya ke-7 versi Sunday Times Young Sport. Meskipun punya harta berlimpah, Kante merupakan sosok yang sangat sederhana. Ia diketahui masih sering beribadah di masjid di dekat rumahnya dan sering bergaul dengan para fans. Kalau rekan-rekan satu timnya memilih menaiki mobil mewah, Kante yang sukses membawa timnas Prancis juara Piala Dunia tersebut justru lebih senang hanya membawa Mini Cooper kala bepergian. Seperti yang diketahui, usai menjuarai Premier League bersama Leicester, Kante pindah ke Chelsea dengan mahar 32 juta pound sterling. Kala itu, Football Leaks mengklaim Kante sempat mendapatkan tawaran untuk menghindari pajak, tapi ia menolak mentah-mentah. Kante fleksibel, dia hanya menginginkan gaji normal, sebut pengacara Kante melalui email. Pada November 2018, Kante memperpanjang kontrak bersama Chelsea. Bahkan, ia menerima kenaikan gaji hingga 2 kali lipat, dari 150.000 pound sterling jadi 300.000 pound sterling per pekan. Kini dirinya menjadi pemain dengan bayaran termahal bersama The Blues. Kante disebut juga mendapat uang dari hadiah turnamen, mulai dari menjuarai Premier League bersama Chelsea dan Leicester. Ia pun mendapat hadiah dari Piala Dunia sebesar 250.000 pound. Terbaru,
Kante sepakat memperpanjang kontrak untuk tetap jadi brand ambasador dari raksasa pakaian olahraga Adidas.